Salam jemaat yang diberkati, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali pada saat ini kita hendak bersama mendengarkan akan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan diperhadapkan bagi kita dari kitab Titus pada pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya percaya Bapak Ibu telah membacakan nas firman Tuhan ini. Dan sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa. Allah kami dalam Yesus Kristus, saat ini kami hendak bersama mendengarkan akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar dapat memahami dan baik, mengerti dengan benar, dan mampu menampilkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, semata hanya untuk menjadi hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati, dari firman Tuhan kita kali ini, Titus pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9, saya memberikan tema atau judul melayani Tuhan dalam ketulusan. Jemaat Tuhan yang diberkati, memiliki motivasi yang benar adalah dasar kita untuk melayani Tuhan. Dan Alkitab pun melarang kita untuk mencari penghargaan atau keuntungan bagi diri sendiri ketika kita melayani Tuhan. Nah, dari nas kita saat ini, Titus pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9, itu adalah surat Paulus yang ditujukan kepada Titus, seorang bukan Yahudi yang sudah masuk agama Kristen, lalu menjadi teman sekerja Paulus dan membantu Paulus dalam pelayanannya. Nah, Titus saat itu berada di Kreta karena telah ditinggalkan di sana oleh Paulus untuk mengurus jemaat dan menetapkan para pelayan atau penatua di sana dengan kriteria seperti orang yang memiliki motivasi yang baik dalam melayani, menjadi teladan, memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, yaitu suka memberikan tumpangan atau bantuan, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Jemaat Tuhan diberkati. Intinya dari surat ini, Paulus berpesan kepada Titus agar berhati-hati dalam memilih penatua atau pelayan Tuhan. Hendaknya mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Bukan tipe orang yang suka mencari keuntungan pribadi atau penghargaan atau hormat pujian dari orang lain. Nah, bila kita hayati firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, jemaat yang diberkati, tentunya ini menjadi introspeksi bagi kita, khususnya bagi para pelayan Tuhan. Kenapa? Karena sekarang ini masih saja ada para pelayan Tuhan yang pilih-pilih tempat dalam melayani. Ada pula yang bersemangat melayani ketika yang dilayani adalah orang-orang yang berkantong tebal atau beruang banyak dan berkedudukan tinggi. Tapi jika diminta untuk melayani orang-orang pinggiran, gereja-gereja kecil di pelosok, di mana jemaatnya adalah kebanyakan orang-orang miskin, maka tidak banyak hamba Tuhan yang tergerak untuk melayani. Karena itu jemaat yang diberkati, kita harus menyadari bahwa kita melayani Tuhan karena kita ini berhutang budi pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dan telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Dan karena pengorbanannya di atas kayu salib, kita telah menerima keselamatan, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita pun beroleh berkat pengampunan dan anugerah. Jadi Bapak Ibu dan jemaat yang berkati, melayani Tuhan itu adalah tindakan kita membalas kasih Tuhan. Bukan untuk mencari hormat,
bukan untuk mencari penghargaan atau keuntungan diri sendiri. Karena itu mari kita belajar di Paulus yang melayani Tuhan karena Allah yang telah menyelamatkannya. Galatia pada pasal 1 ayat 10 mengatakan, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Karena itu Bapak Ibu dan jemaat yang berkati, mari bila kita merasa diri kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah, lakukanlah pelayanan dalam ketulusan bagi Tuhan. Jangan pilih-pilih tempat. Jangan pilih-pilih orang yang kita rasa bisa menguntungkan kita. Tapi layanilah seperti Allah telah melayani kita. Layanilah sesama kita umat manusia, orang-orang percaya. Karena kita telah dilayani dan dikasih Allah. Dan apa yang telah kita lakukan, semoga itu menjadi hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah kami dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kami boleh mendengarkan akan firman-Mu, mengingatkan kami bagaimana kami harus melayani dalam ketulusan. Bukan mencari hormat, pujian, dan penghargaan dari orang banyak. Tapi kami lakukan hanya untuk pujian hormat bagi nama Tuhan. Tuntun kami Tuhan menjalani hidup, agar kami boleh melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, seraya menjadikan hidup kami sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih, menyatakan sukacita pengampunan, bahkan melayani dalam ketulusan di kehidupan kami. Terpuja Bapa, terima kasih. Amin.